Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Lee Qiye. Sage Dream Soul sangatlah berharga. Seseorang mungkin punya uang tetapi tetap tidak akan mampu membayarnya kepada ibu kota. Namun, Lee Qiye menanam begitu banyak tanaman untuk konsumsi rutin. Murid dari klan alkemi itu menjilat bibirnya. Tahun lalu ketika ketua klanku sedang memurnikan pil khusus, dia kehilangan sesuatu seperti Sage Dremel ini. Dia berkeliling di pelanggan dan toko tanpa hasil. Orang ini sebenarnya hanya berpura-pura. Setiap siswa dengan sedikit pengetahuan dan akal sehat memahami nilai Sage Dream Soul. Jika mereka memiliki satu akar, mereka akan dapat memperolehnya dengan harga tinggi jika mereka tidak menyimpannya sendiri. Saat ini, Lee Qiye memperlakukannya sebagai sayuran untuk dimakan. Selain itu, ia juga memiliki seluruh kebun yang dipenuhi dengan sayur-sayuran. Ketimpangan ini membuat para siswa menjadi gila. Dia tidak jauh dari kata manusia biasa, tetapi dia memiliki keadaan yang sangat baik, seolah-olah diutus oleh surga. Yang terburuk dari semuanya, dia sama sekali tidak menghargai hal ini. Para siswa merasa sangat frustrasi. Sementara itu, lelaki tua itu membawa mangkuk berisi sup ikan. Ia membukanya dan pelangi pun muncul dengan indah. Mangkuk itu tampak seolah-olah seseorang telah memecah pelangi dan menggunakannya sebagai bahan. Meskipun aromanya tidak sama dengan daging panggang sebelumnya, ada sedikit aroma ikan di dalamnya. Ini lebih dari sekadar merangsang nafsu makan, orang-orang merasa nyaman seolah-olah pori-pori mereka terbuka. Sensasi menyenangkan ini sulit dijelaskan. Hanya aromanya saja sudah memberikan sensasi yang luar biasa. Bagaimana jika benar-benar dimakan dan diminum? Ikan loah naga 7 warna bersama dengan sage jiwa mimpi. Alkemis muda itu bergumam, ini lebih dari sekadar nutrisi, ini dapat mengubah inti dasar seseorang, membersihkan meridian, dan memperkaya esensi. Ini akan sangat meningkatkan kecepatan pelatihan selama 50 tahun. Murid-murid lain mendengar ini dan sangat ingin mencicipinya. Bahkan orang bodoh pun mengerti nilai dari semangkuk sup itu. Amitabha, jangkrik emas telah selesai memakan kedua kaki, hanya tulangnya yang tersisa. Dia tidak menunjukkan rasa malu atau malu dan mendekati Lee Qiye. Ia mengambil mangkuknya dan bertanya, "Dermawan, mungkin itu perbuatan karma?" Sup ikan sangat cocok untuk perut setelah makan daging panggang. Para siswa tersenyum kecut. Mereka telah menyinggung Lee Qiye, tetapi jika sebaliknya, mereka tidak akan bisa membuang muka mereka demi makanan. Sayangnya, seorang biksu rakus seperti Golden Cicada tidak merasa ragu untuk melakukannya. Matanya bertanya pada sup yang sudah dimasak. "Lupakan saja," Lee Qiye mengucapkan, tangannya seolah-olah sedang menepuk lalat. "Hanya satu mangkuk kecil untuk menyelamatkan satu nyawa, dermawan, tindakan yang lebih besar daripada membangun pagoda 7 lantai." Sang biksu tidak menyerah. Gao, Ra, si hitam kecil dan si kuning kecil kembali menunjukkan taring mereka pada tamu tak diundang ini. Para biksu itu segera melompat mundur dan memegang kedua telapak tangan mereka. "Amitabha, Buddha menghargai belas kasihan, tidak apa-apa jika tidak memberi apapun, tidak perlu mencoba menyakitiku." Lee Qiye mengabaikan biksu itu, sementara kedua binatang agresif itu menjauhkan biksu itu. Biksu itu hanya bisa menatap mangkuk itu dari jauh dengan rasa iri. Lee Qiye memanggil Bai Fan dan menuangkan sup ke mangkuk lainnya untuknya. "Kamu sudah berlatih keras, minumlah ini." Gadis itu tidak tahu apa-apa tentang nilai mangkuk itu. Meskipun begitu, dia selalu mendengarkan Lee Qiye sehingga dia menghabiskannya dalam sekali teguk. Vitalitasnya tiba-tiba membumbung tinggi dengan raungan harimau dan naga. Sebuah pasukan tampak berbaris di dalam dirinya, menanamkan kekuatan yang tak terbatas. Kenalikan pikiranmu dan salurkan mantranya. Dia takut sampai dia mendengar suara Lee Qiye di benaknya. Dia segera duduk dalam posisi meditasi dan mengucapkan mantranya. Ini mengedarkan vitalitas yang bergolak ke seluruh tubuhnya dengan cara yang lancar. Berdengung, ia diselimuti oleh cahaya 7 warna. Pelangi memancar darinya seolah-olah ia adalah sumber aslinya. Para siswa dari Duality menjadi iri. Minum sup ini merupakan keberuntungan besar yang mirip dengan harimau yang tumbuh sayap. "Amitabha," biksu itu menatap mangkuk Lee Qiye sementara air liur mengalir keluar dari mulutnya.
Namun, dia tidak berani mendekat karena kedua binatang itu masih mengawasinya. Dia minum sedikit dan memilih untuk memakan matanya. Matanya tampak seperti mutiara dan langsung berkumpul di area tersebut. Dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menelannya. Hal ini tentu saja membuat siswa iri. Mereka akan meluangkan waktu untuk menikmati mangkuk itu, tidak seperti pria yang tidak menikmati ini. Baiklah, sudah cukup. Kalian berdua boleh minum sekarang. Ia memperluas tubuhnya sebelum memberikan sisanya kepada Lil Black dan Lil Yellow. Padahal, yang dimilikinya sangat sedikit dibandingkan dengan Bai Fan. Dia hampir hanya memakan mata ikan besar. Keduanya menggeram penuh semangat sebelum maju. Sungguh sia-sia. Para siswa tidak mempercayainya dan menggertakkan gigi mereka. Mereka merasa rendah diri terhadap babi hutan dan anjing. Mereka hidup sangat lama tetapi tidak mendapat kesempatan untuk mencicipi ikan loah naga 7 warna. Di sisi lain, orang ini menyia-nyiakannya dengan cara yang konyol. Ada yang terdorong untuk datang dan merampok kedua binatang itu. Namun, mereka masih terlalu peduli dengan status mereka. Hanya biksu yang tidak peduli. Saya terus-terusan menginginkan mangkuk itu. Ia menggunakan lengan kasaya untuk menyeka air liur di mulutnya sebelum berjalan mendekat. Amitabha, sang dermawan, bukankah, kakak hitam, kakak kuning, berbuat baiklah dan hilangkan dahagaku dengan memberiku sup. Ujarnya tanpa rasa malu. Si kuning kecil tidak menghormatinya dan menggonggongnya. Si hitam kecil bermain lebih baik dan menggelengkan kepalanya. Para siswa terdiam. Sang jenius agung dari kuil naga surgawi bahkan memanggil dua binatang dengan sebutan kakak besar. Saya penasaran apa yang akan dilakukan pendeta suci itu kepadanya setelah mendengar hal ini. Seorang murid bertanya-tanya, biksu yang bijaksana itu adalah salah satu dari 4 guru besar tanah suci Buddha. Saat ini, muridnya itu membuang harga dirinya demi semangkrak sup beserta reputasi gurunya dan sektenya. Tidak, kerakusan anak Buddha itu terkenal. Kuil dan biksu suci menutup mata terhadap hal ini. Seorang siswa lainnya menanggapi, sekte itu tidak dapat berbuat apa-apa, jadi mereka membebaskan melakukan apa yang diinginkannya. Ini sangat menyedihkan, dia hanya memberi sedikit. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Amitabha, sang dermawan, Anda memiliki hati seorang bodhisattva. Sang jangkrik emas bersorak setelah mendengar hal ini. Amitabha, biksu itu berjalan santai menuju mangkuk, ekspresinya menunjukkan betapa bahagianya dia. Para siswa tidak dapat berkata apa-apa untuk menggambarkan kejadian ini. Sebelumnya, biksu itu menggunakan mangkuk Buddha untuk menampung daging panggang. Hal ini sudah cukup tidak sopan. Sekarang, saatnya untuk sup ikan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat nilai dari mangkuk harta karun itu. Banyak siswa di sini yang mengetahui asal-usul muasalnya yang menakutkan. Para biksu suci dari kuil naga surgawi menyimpannya dan mewariskannya kepada biksu berikutnya. Mereka juga memperkuatnya dengan berkat mereka. Jadi, ini adalah artefak suci, simbol kemampuan yang tak terbatas pada kuil naga surgawi. Cidada emas diberikan mangkuk ini setelah mendapat pengakuan dari pendeta suci karena bakatnya yang tak tertandingi. Sayangnya, tidak seorang pun menyangka dia akan menggunakannya untuk daging dan anggur alih-alih menaklukkan kejahatan dan menyebarkan agama Buddha. Meski demikian, mereka TATP merasa tindakannya saat ini patut dipertanyakan karena mereka melihat anjing dan babi hutan menjilati mangkuk sup tadi. Hal ini tetap tidak cukup untuk menghentikan biksu yang menggunakan mangkuk sucinya. Tindakan ini sama sekali tidak menghormati kuil dan orang-orang bijak. Sayangnya, Golden Cicada memperlakukan mangkuknya seperti mangkuk tua untuk makan. Jika aku melakukan hal seperti ini, kakak kelasku akan mematahkan kakiku. Seorang siswa murid, yang lain juga menggelengkan kepala. Hanya Golden Cicada yang tidak peduli dengan gengsi dan latar belakangnya. Tidak sepenuhnya benar, guru agung memiliki gaya yang sama saat itu. Semua orang mengatakan bahwa anak Buddha mungkin akan menjadi penerus berikutnya. Seorang siswa yang lebih tua berkata dengan pelan. Kelompok itu menggigil setelah mendengar kata tertinggi. Mereka tidak berani berkomentar tentang hal ini. Gao, Gao, si kuning kecil melihat biksu itu terlalu serakah dan langsung menyalak. Dia tidak hanya menginginkan sup, tetapi juga ikannya sendiri. Si kuning kecil tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Amitabha, aku hanya ingin sepotong, hanya sepotong kecil saja. Biksu berkata demikian, tetapi ia tetap menuangkan ikan itu ke dalam mangkuknya sendiri.
Lil Black awalnya tidak keberatan tetapi akhirnya menggeram setelah melihat betapa serakahnya biksu itu. Si kuning kecil menggonggong makin keras sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Kalau bukan karena Li Qiye, pasti sudah menggigit tangan biksu itu. Jika biksu agung Heavenly Dragon ada di sini, mereka mungkin benar-benar akan muntah darah saat melihat pemandangan ini. Reputasi kuil hancur begitu saja. Biksu kecil, jangan coba-coba berbuat jahat atau aku akan membiarkan anjingku menggigitmu. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan menggelengkan kepalanya. Gao, Gao, si kuning kecil menjadi lebih agresif setelah mendengar ini. Matanya memancarkan aura keganasan, siap untuk merobek tangan biksu itu jika dia berani mengambil seluruh ikan itu. Biksu itu melihat ini dan langsung melepaskannya. Ia memperlihatkan senyum dingin dan berkata, itu hanya kesalahpahaman, aku tidak pernah punya niat untuk mengambil semuanya. Dia hanya mengambil sebagian ikan sebelum berlari ke samping dan menghabiskan isi mangkuk. Kedua binatang itu pun belajar dari kejadian ini dan mulai melahapnya. Mereka bahkan tidak meninggalkan tulang ikannya. Hal yang sama juga terjadi pada sang pendeta. Ia membersihkan seluruh mangkuk tanpa menyisakan apapun. Dia terus menjilati mangkuk itu seolah-olah tidak puas. Para pelajar mengira jika bukan karena ketenarannya, orang-orang mungkin akan salah mengira dia sebagai seorang pendeta jahat yang tidak mengikuti kepercayaan apapun. Amitabha, pujilah Buddha. Biksu itu mengusap perutnya dan tersenyum, dermawan, apakah kuil Anda masih menerima pendaftaran? Saya tidak keberatan tinggal di sini. Biksu itu berbicara seolah-olah dia siap meninggalkan kuil naga surgawi demi makanan enak. Tidak, meskipun kamu seorang biksu, bau dagingmu sangat menyengat. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Amitabha, para biksu itu menyatukan kedua telapak tangan mereka dan tersenyum, dermawan, kantung kulitku mungkin bau, tetapi penampilanku dipenuhi dengan cahaya Buddha. Keluar, ucap Li Qiye tanpa basa-basi melihat ke arah pria itu. Biksu kecil, jika kau memberontak terhadap tuan mudaku, dia akan melemparkanmu ke alam liar sebagai santapan bagi binatang buas. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Jangkrik emas menggigil dan menggenggam kedua telapak tangannya. Amitabha, terima kasih atas makanannya, para dermawan, saya pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk lalu melambaikan lengan bajunya, berjalan dengan sikap tenang seperti seorang pendeta yang bermartabat. Satu-satunya masalahnya adalah betapa berminyaknya dia. Para siswa melihatnya pergi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, selusin pria turun dari atas. Mereka berasal dari akademisi yang dilihat dari seragam mereka. Akhirnya ketemu kalian, bocah nakal. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tubuh berotot. Dia menghela napas lega setelah melihat mereka semua di sini. Dasar bodoh, kalian pikir kalian cukup kuat untuk berlarian di pegunungan Myriad Beast. Kalian pasti sudah lelah hidup, lebih baik aku melempar kalian semua dari tebing. Guru Du, para siswa yang patuh menerima omelan itu. Terserahlah, untung saja tidak terjadi apa-apa. Pria itu menoleh ke arah mereka dan berkata, tidak, kamu sendiri yang bertanggung jawab atas kematianmu di sini. Meskipun akademis telah menghindar dari tanggung jawab apapun, beberapa guru tetap ikut serta untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu. Itu akan menjadi kerugian besar bagi akademisi. Siapakah orang-orang ini? Pria itu kemudian memperhatikan kelompok Li Qiye. Guru, dia adalah Tuan Muda Li yang menolong kita bertiga dan menampung kita tadi malam. Xiao Ling melaporkan. Terima kasih. Guru itu membungkuk, merasa aneh dengan semua ini. Dia belum pernah mendengar ada orang yang tinggal di sini sebelumnya. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Di sisi lain, dia tidak peduli pada Li Qiye karena pria itu terlalu biasa dan mudah terlihat. Pergilah jika tidak ada yang lain, jangan ganggu kedamaian tuan mudaku. Kata lelakimu itu sebelum memerintahkan Li Qiye. Dia tidak tahu apa arti kuil itu bagi Li Qiye, tetapi lelaki itu jelas tidak suka orang-orang berdebat di sini. Ya, tentu saja, maaf merepotkan kalian bertiga. Guru itu membungkuk lagi dan pergi bersama para siswa. Meskipun demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik lelaki tua itu sekali lagi, merasa bahwa lelaki itu tampak sedikit lebih akrab. Dia mengira mereka pernah bertemu tetapi tidak ingat lokasi dan waktu yang tepat. Ini adalah perasaan yang aneh.
Dia seharusnya tidak pernah bertemu dengan seorang pelayan seperti ini sejak awal, apalagi memiliki sedikit ingatan. Guru Anda mencoba sebentar dan tidak dapat menemukan jawabannya. Mungkin dia belum benar-benar bertemu dengan lelaki tua ini dan ini hanya perasaan aneh. Terjebak dalam hal ini membuatnya hanya memikirkan lelaki tua itu dan bukan Li Qiye. Siapa orang tuamu itu? Guru Anda baru menyadari bahwa dia lupa bertanya sebelumnya. Pemuda itu adalah bangsawan muda Li. Salah satu dari dua sahabat Xiaoling menjawab karena mereka paling akrab, kami tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi bangsawan muda itu memanggil Pengir. Petugas. Guru Du mengerutkan kening. Mereka yang tidak memiliki nama biasanya memiliki latar belakang yang rendah. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak pernah bertemu orang itu sebelumnya. Bangsawan muda Li, ia malah fokus pada Li Qiye. Orang ini tidak meninggalkan kesan apapun padanya, hanya orang yang lewat. Dia seorang penebang kayu. Murid bernama Zhang Yu itu berkata, tidak. Menyembunyikan rasa jijik dan marahnya. Seseorang seperti Li Qiye tidak memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya. Namun, orang itu tetap membunuh tunggangannya. Kalau bukan karena Xiaoling, dia pasti sudah membunuh orang itu. Seorang penebang kayu, sang guru menjadi terkejut. Aku menyadari kalau Li Qiye adalah seorang valet markis yang tidak terlalu lemah. Dia bisa dengan mudah menjadi orang kaya di dunia fana. Mengapa dia harus bekerja sebagai penebang kayu? Bangsawan muda Li memang mengumpulkan kayu dan membakarnya untuk dijadikan arang. Xiaoling berkata, tapi aku merasa dia mungkin punya alasan lain untuk tinggal di sana. Beberapa waktu yang lalu, ia berpikir bahwa seorang petani yang bertindak sebagai penebang kayu tidak masuk akal dan merusak dirinya sendiri. Setelah direnungkan lebih lanjut, ini mungkin tidak terjadi. Seperti yang terus-menerus diulangi oleh pelayan tua itu, tuan mudanya punya alasan untuk melakukan sesuatu. Orang lain tidak dapat berspekulasi tentang hal ini. Awalnya dia mengira bahwa pria itu hanya ingin bersikap misterius. Seorang penebang kayu yang tinggal di hutan belantara tidak memiliki masa depan yang bisa dibicarakan, apalagi beakting tidak masuk akal. Pikirannya berubah setelah itu. Dia tidak lebih dari seorang penebang kayu. Dia bisa membakar apapun yang dia mau dan tidak akan mendapatkan logam abadi, hanya saja. Kata Zhang Yu. Tidak ada logam mulia, tetapi dia tetap memperoleh banyak hal dengan tinggal di sana. Misalnya, ikan loah berwarna 7 itu. Dia pasti sudah tinggal di sana cukup lama dan mengetahui semua bahan dan tanaman berharga. Kata gadis lain, Xiaoling dan kedua sahabatnya telah mengubah sudut pandang mereka terhadapnya, tidak lagi memandang rendah pilihannya. Dia tidak lebih dari seekor kucing buta yang menemukan seekor tikus mati. Zhang Yu melanjutkan, ada bahan-bahan berharga di mana-mana di pegunungan itu. Siapapun yang lahir di sana pasti juga akan menemukan ikan loah naga 7 warna. Apa yang kalian bicarakan? Guru Du terkejut. Bangsawan muda Li benar-benar merebus ikan 7 warna. Temannya menceritakan kisahnya secara rinci. Para siswa yang hadir merasa iri. Salah seorang berkata, dia sangat beruntung, bahkan bisa menemukan ikan besar itu. Guru Du mengerutkan kening lagi. Dia lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada siswa ini, tidak mudah menemukan ikan loah naga 7 warna. Bukan hanya keberuntungan. Xiaoling berkata, bangsawan muda Li berkata bahwa dia sudah terbiasa dengan tempat itu. Dia mungkin tumbuh di sana dan menjadi tetangga bagi binatang buas. Begitukah? Guru Du berdoa. Ini mungkin salah satu kemungkinan, tetapi tetap saja ada yang aneh tentang semua ini. Tentu saja, beberapa siswa tidak setuju. Salah satu dari mereka mengeluh, bagaimana mungkin? Itulah aturan hutan di sana. Untuk binatang menghormati kekuasaan, siapapun dari mereka dapat memperlihatkannya. Benar sekali, putri. Dia hanya membual, jadi jangan percaya padanya. Zhang Yu menambahkan. Sementara itu, Guru Du berdoa tanpa berkata apa-apa. Anak Buddha jangkrik emas juga ada di sana. Guru Du tersenyum setelah mendengar tentang biksu dan sup ikan itu. Dia pernah mendengar tentang sifat rakus pemuda itu sebelumnya. Sepertinya ini akan menyenangkan. Para jenius akademis kita juga ada di sini, mungkin mereka akan bertemu. Ungkapnya, kakak senior Lan juga ada di sini. Para siswa menjadi bersemangat. Beberapa mata laki-laki menjadi cerah. Ya, Guru Du mengangguk, kita lihat apakah kamu cukup beruntung untuk melihat aksinya.
Akan sangat disayangkan jika dia pergi terlalu cepat. Dia akan menunjukkan kekejamannya di sini. Semua orang ingin menonton. Saya yakin ini akan mengejutkan semua orang. Kita akan bisa melihat temperamen dan auranya yang luar biasa. Teman wanita lainnya berkata dengan gembira. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh kelompok untuk membicarakan tentang kakak senior Lan ini. Beberapa siswa laki-laki sama sekali tidak menyembunyikan kekaguman mereka. Mereka berbicara tentang jenius terbaik di akademi mereka, Dugulan. Dialah yang paling berbakat selain menjadi murid langsung dari dekan saat ini, penguasa suci 5 warna. Dia adalah salah satu dari 4 guru besar tanah suci Buddha. Dugulan dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di akademis. Bahkan sebagian besar guru menganggap mereka lebih lemah. Baik siswi maupun siswi dianggap sebagai berhala atau dewi. Dia jarang muncul di depan umum sehingga hanya sedikit dari mereka yang cukup beruntung untuk melihatnya. Oleh karena itu, perjalanannya ke Myriad Beast Mountains membuat kelompok itu bersemangat. Guru Du menuntun mereka melewati banyak puncak. Tiba-tiba, angin kencang menerbangkan awan. Para siswa mendongak dan melihat seekor naga, bukan, melainkan seekor ular besar. Ular bersayap berkepala 3. Xiao Ling dan teman-temannya menjadi takut dan ingin melarikan diri. Namun, mereka melihat ada orang yang berdiri di atas ular itu. Makhluk buas ini telah dijinakkan. Suku hantu ilahi. Para siswa akademis memperhatikan kabut dan kabut yang mengelilingi kelompok itu. Teman-teman, kamu mau kemana? Guru Anda memulai percakapan. Orang tua yang mengendalikan ular itu juga menyapa dengan senyuman, Dao Broterdu, senang melihatmu di sini. Duality Academy adalah salah satu kekuatan terkuat di tanah suci Buddha, tidak ada guru yang lemah di sana. Beberapa dapat mendominasi seluruh dunia. Misalnya, penguasa suci 5 warna. Itulah mengapa dia tidak mengabaikannya seperti siswa beberapa waktu lalu. Orang tua dari ras hantu itu bersikap hati-hati dan hormat ketika berbicara dengan Guru Du. Tak seorang pun berani meremehkan dualitas di seluruh tanah suci, bahkan kuil naga surgawi, dinasti Vajra, atau suku hantu ilahi. Sama-sama, kemana kamu pergi, saudara Dao? Guru Du tersenyum, mendengar seseorang menemukan pohon permata misterius di depan sana. Hantu Anda tidak menyembunyikan informasi ini. Pohon permata ajaib, bukan hanya para siswa, bahkan Guru Du pun terkejut. Buah dari pohon itu ajaib, mampu mengubah konstitusi seseorang. Satu buah saja bisa berlaku keras di pasaran, kata murid dari klan alkimia. Benar-benar ajaib. Sang guru mengangguk, ya, itu akan mengubah seorang petualang muda sepenuhnya. Dia sendiri terkejut setelah mendengar tentang buah tersebut. Guru, haruskah kita pergi melihatnya? Seorang murid menjadi bersemangat. Saudaramu, seharusnya baik. Orang tua itu mengundang para siswa dari Duality untuk membina hubungan yang baik. Dia tersenyum dan berkata, pohon itu masih belum tertangkap karena ada keradi kromatik, tidak ada yang bisa mendekat. Ayo, guru, murid-murid lain kehilangan kesabaran. Guru Du melirik mereka dan berkata, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kera itu adalah monster yang terkenal di tingkat surga. Ia akan membunuhmu dengan satu tamparan. Para siswa yang menggigil, terutama teman sekelas yang lebih muda seperti Yang Ling. Satu tingkat tanah yang tinggi saja sudah cukup untuk membuat mereka kencing di celana. Mungkin Guru Du sendiri tidak akan mampu menghadapi makhluk ini. Kita melihatnya dari jauh, kita tidak perlu buahnya. Seorang siswa masih tidak menyerah meskipun takut pada monster itu. Saudaramu, tidak apa-apa membiarkan anak-anak muda melihat dunia. Kita hanya akan menatap buah itu dengan rasa iri. Hantu tua itu tersenyum. Baiklah, baiklah, kita bisa pergi. Guru Du melihat semangat para siswa dan berkata, ketika kita sampai di sana, kalian harus mendengarkan saya, jangan melakukan hal bodoh atau tergoda oleh buahnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mati. Untuk siswa yang berpapasan tangan, tentu saja, mereka hanya ingin bersenang-senang. Mereka tidak berani berpikir untuk mencuri buah dari makhluk yang begitu perkasa. Mereka mengikuti anggota suku hantu dan melewati beberapa puncak lagi. 6 orang besar berkumpul di depan. Di depannya ada tebing dengan pohon yang tumbuh di bawahnya. Pohon itu memiliki banyak cabang dan daun, sehingga bentuknya seperti payung. Cabang-cabang yang lebih tua tampak seperti jembatan sementara daunnya berwarna hijau dan berkilau. Ini adalah pohon permata ajaib. Buahnya banyak sekali,
seukuran buah persik. Warnanya berbeda-beda. Warna merah adalah tanda kematangan. Aroma buahnya yang unik tercium dari jauh membuat orang ingin mencicipinya. Ketika para siswa dari Duality sudah cukup dekat, mereka mendengar suara dan rintihan. Darah berceceran di area dekat pohon, bersama mayat-mayat dan potongan-potongan tubuh. Bau busuk dan mayat-mayat membuat orang-orang gemetar. Ada sekitar 1.000 orang penggarap yang hadir dari seluruh wilayah, Necropolis, Naga Surgawi, Raja Fana, Kaisar Buddha. Berbagai suku dan ras juga ada di sini, manusia, hantu, anggota darah, setan Athena. Tak seorang pun dari para ahli berani mendekat karena kehadiran seekor kera besar. Ia bersandar di pohon-pohon seperti bukit kecil. Bulunya hitam dari atas sampai bawah dan berkilau. Bulunya yang tebal tampak seperti jarum hitam yang menutupi tubuhnya, menambah kekuatan dan keganasannya. Satu-satunya warna lain yang dimilikinya adalah rongga mata. Mereka memiliki rambut seputih salju di sekitar garis luarnya, yang tampak sangat menarik perhatian. Jadi, jelaslah bahwa ini adalah kera dikroatik yang terkenal itu. Ia bersandar malas di pohon sambil melirik para ahli yang berkumpul di sekitar pohon. Ia tampaknya tidak memiliki apa-apa selain rasa jijik terhadap para pembudidaya lemah ini. Ini bukan binatang purba kekacauan surga biasa, ini sudah pada tingkat tinggi. Para siswa menjadi terkejut. Klasifikasi surga secara alami dibagi menjadi 3 tingkatan, rendah, menengah, dan tinggi. Keseimbangan antara tingkat rendah dan tinggi sangat besar. Kera ini dapat dengan mudah membantai semua orang di sini. Itulah mengapa seorang leluhur dari suku hantu Yinmun terbunuh setelah 1 kali hantuman. Seorang petualang menggelengkan kepalanya, tidak berani mendekat. Para siswa juga cukup pintar untuk menjaga jarak. Bukan hanya kera, seorang siswa memperhatikan lebih banyak binatang purba yang sedang beristirahat di bawah pohon, ular melingkar, tempat bertengger burung besar, macan tutul, kera agresif lainnya. Mereka lebih lemah daripada kera dikromatik tetapi masih cukup kuat untuk mengintimidasi para penggarap yang hadir. Mereka di bawah kera, Guru Du menyimpulkan. Bawahan, banyak siswa yang merasa aneh dengan hal ini. Binatang buas kekacauan purba memiliki kecerdasan setelah mencapai tingkat tertentu. Guru Du berkata, banyak orang lebih suka menyendiri tetapi beberapa akan bekerja sama. Selain itu, hierarkinya juga ketat. Yang terkuat memerintah sementara yang lemah melayani. 6 besar akan sama kuatnya dengan dinasti kecil. Para siswa mempelajari hal lain hari ini setelah mendengarkan. Mereka kemudian menatap binatang buas itu lagi. Binatang buas di dahan dan di tanah menjaga jarak tertentu dari kera dikromatik itu, tidak berani melangkahi wewenang mereka. Mereka menatap binatang itu dengan penuh rasa hormat. Status kera dominan dalam kelompok ini sangat jelas. Apakah ada yang sudah mendapatkan buahnya? Tanya hantu tua yang mendatangi mereka ke sini sambil melihat buah-buahan itu. Mendapatkannya akan sangat bermanfaat bagi sekte. Aroma yang matang juga tak tertahankan. Tidak seorang pun dapat menembus pertahanan itu. Orang-orang telah mencoba dan gagal. Seseorang yang pernah berada di sini beberapa lama menjelaskan, seorang biksu agung dari naga surgawi bertarung dengan beberapa binatang buas sebelumnya. Akhirnya, kera dikromatik itu bergabung dan melemparkannya dengan satu serangan telapak tangan. Dia melarikan diri dengan luka parah. Para siswa menjadi lebih terkesan dengan kekuatan kera ini, yang mampu mengalahkan seorang pendeta tinggi dari kuil besar. Sayangnya, orang-orang masih tidak mau pergi. Mereka berpikir untuk menunggu orang lain mencoba, lalu mereka dapat memanfaatkan gangguan tersebut dan mengambil 1 atau 2 buah. Kesempatan ini terlalu menggoda untuk dilewatkan. Haruskah kita mencoba lagi? Tanya beberapa ahli dari klan di Necropolis. Mereka terluka akibat percobaan sebelumnya. Lupakan saja, kera ini terlalu kuat. Sang pemimpin menggelengkan kepalanya, kita akan kehilangan nyawa sebelum sempat memakan buah itu. Setelah itu, dia memimpin kelompoknya pergi. Buang, kabut darah muncul di cakrawala. Kabut itu menghilang, menyelimuti sekitar selusin pembudidaya. Mereka cukup kuat. Pemimpinnya masih muda, tetapi orang-orang tua di belakangnya memiliki vitalitas yang membara. Pakar dari cabang Nightwalker, banyak yang mengenali mereka karena kabut darah mereka yang unik. Kelompok itu menarik perhatian semua orang. Kabut darah terus berdenyut di sekitar mereka. Mereka tampak hampir menghilang hanya karena hembusan angin. Secara keseluruhan, mereka memiliki karakteristik yang halus.
Nightwalkers. Kerumunan itu terfokus pada pemimpinnya. Mayoritas kelompok itu sudah berada pada tingkat suci. Mereka adalah orang tua atau sesuatu yang lebih tinggi. Namun, seorang pemuda masih memimpin mereka. Kabut darah di sekelilingnya tidak terkonsentrasi seperti milik orang-orang tua itu. Jadi, kultivasinya mungkin lebih lemah. Hal yang paling menarik tentangnya adalah matanya. Tampak ada cahaya merah yang berdenyut di dalamnya, yang mampu berubah menjadi roda darah. Itu memberi semua orang perasaan aneh. Apakah dia murid Raja Darah Delapan Kesusahan? Seorang pemuda menjadi terkejut setelah mendengar tentang Nightwalker. Orang-orang akan selalu teringat pada Raja Darah ketika ras ini dibahas karena dia adalah salah satu dari 4 Grandmaster. Keempat makhluk itu merupakan eksistensi teratas di selatan, hanya di belakang 2 makhluk tertinggi. Tidak, bukan murid langsung, tetapi masih dari cabang sampingan. Seorang kultivator yang kuat berkata, Zui Sueyun, adik laki-laki dari Phantom Sacred Child. Tidak heran mengapa dia memimpin kelompok seperti itu. Tampaknya dia cukup mampu untuk memerintah wilayahnya sendiri. Seseorang tidak tahu tentang Zui Sueyun tetapi pernah mendengar tentang Phantom Sacred Child sebelumnya. Phantom adalah salah satu talenta terbaik di Tanah Suci Buddha. Ia adalah murid langsung dari Raja Darah Delapan Kesengsaraan, yang terkenal bersama Jangkrik Emas dan Dugulan. Beberapa orang mengira bahwa dia akan mampu menyatukan suku hantu ilahi dan bersaing memperebutkan kekuasaan atas Tanah Suci. Jadi, menjadi adik laki-laki dari anak suci ini adalah hal yang besar. Dia lebih dari sekadar kerabatnya dengan anak suci. Anggota sekadar cabang sampingan saja tidak cukup. Alasan sebenarnya adalah karena matanya yang unik, mata darah Nightwalker. Itu cukup kuat. Seseorang yang tahu mengungkapkannya. Mata Zui Sueyun berkilat setelah datang ke sini, membawa 2 roda darah yang berputar. Menetapnya saja akan membuat orang pusing pada awalnya. Beberapa saat kemudian, mereka akan merasa seolah-olah jiwa mereka sedang diseret. Jangan menatap mata yang berdarah terlalu lama atau akan meninggalkan luka di tempat yang tidak bisa disembuhkan. Seorang senior yang penasaran menatap matanya. Gemuruh. Para tetua Nightwalker menyebar dan memanggil beberapa pilar. Pilar-pilar itu memiliki ukiran rune yang jelas di permukaannya dan disempurnakan khusus untuk formasi besar. Tuan-tuan, tolong beri kami ruang. Kami akan segera membentuk formasi di sini. Zui Sueyun berbicara kepada orang banyak setelah pilar-pilar itu dipindahkan ke tanah. Mereka ingin meraih hasil besar dari buah-buah itu. Seorang pakar dari generasi sebelumnya secara langsung memahami maksud mereka. Banyak yang mulai mundur untuk meninggalkan lapangan terbuka bagi mereka. Nightwalker merupakan suku yang besar, belum lagi prestise Raja Berdarah. Lagi pula, tidak ada satupun yang dapat mengambil buah dari keradi kromatik. Mengapa tidak membiarkan kelompok ini mencobanya? Mungkin mereka akan dapat menyerang dengan sukses, lalu sisanya dapat memanfaatkan kesempatan ini. Keponakan yang berbudi luhur, apakah kamu ingin bermain langsung dengan kera itu? Seorang ahli yang mengenal suku ini bertanya. Tidak, kami berencana mengambil risiko besar dengan memisahkan binatang purba dan memaksa masuk untuk mengambil buahnya. Jawab Zui Sueyun. Itu mungkin. Seseorang di kejauhan segera berkata, kekuatan kera itu tidak terbayangkan, tidak mungkin untuk mengelabuinya. Zui Sueyun merasa kesal karena ditanya seperti ini. Dia membungkuk ke arah kultivator itu dan mencibir, Mist Ceiling 8 Firmaments adalah formasi tertinggi dari suku kami. Kabut menyegel 8 cakrawala. Mereka yang ada di sana menjadi terkejut, itu salah satu formasi kunci mereka, sangat kuat. Tidak hanya kuat, seorang tetua dari sekte besar berkata sambil menatap Sueyun, mata darahmu akan memperkuat efek formasi. Anda memiliki pengetahuan yang luar biasa, senior. Zui Sueyun senang mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, para siswa dari Duality tengah menyaksikan para tetua Nightwalker mempersiapkan formasi. Bisakah mereka benar-benar mendapatkan buahnya sebelum menjadi sangat besar? Seorang siswa bertanya-tanya. Ada kemungkinan besar. Seorang siswa yang lebih kuat berkomentar, formasi mereka menakjubkan. Begitu terperangkap di dalamnya, setiap langkah memiliki jarak yang sama dengan seluruh dunia, tidak seorang pun dapat lolos dari kurungan ini kecuali satu orang, Zui Sueyun. Matanya akan berfungsi sebagai pengendali formasi sehingga ia tidak akan terpengaruh. Ia akan menjadi bagian dari formasi dan dapat digunakan untuk menghentikan musuh, kedengarannya menakjubkan, bukan?
Para siswa di kejauhan merasa terkesan. Salah satu dari mereka berkata, tidak heran mengapa Zui Sueyun sangat dihormati oleh sukunya. Kegagalan mungkin saja terjadi. Guru Du menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, jangan meremehkan kera dikromatik. Itu adalah binatang buas yang terkenal di sini, sangat sedikit di seluruh tanah suci yang bisa mengalahkannya. Para siswa tidak menyangka akan hal ini. Tanah suci itu memiliki banyak naga tersembunyi dan harimau yang jumlahnya ratusan. Meskipun demikian, mereka berpikir bahwa binatang surga tingkat tinggi seharusnya seperti ini, cukup untuk mengintimidasi siapapun. Maju, para tetua bergerak cepat untuk mengendalikan pilar-pilar. Formasi besar diaktifkan. Gemuruh, pilar-pilar tiba-tiba muncul dari tanah di dekat pohon. Rune Dao yang cemerlang muncul dan bersilangan di mana-mana. Ledakan, detik berikutnya, formasi itu meliputi seluruh area di sekitar pohon. Kabut mengubah segalanya menjadi putih. Rah, binatang-binatang itu mendadak menghilang. Sayangnya, mereka mendapati diri mereka terjebak dalam formasi itu. Hanya setengah langkah di sini yang memerlukan perjalanan sejauh 10 juta. Mereka langsung tersesat dalam berbagai dimensi. Luar biasa, semua ahli terkejut. Pohon itu hilang dalam formasi, begitu pula binatang penjaga. Ayo pergi, para tetua berteriak pada Zui Sueyun. Ia sudah siap sehingga matanya menjadi cemerlang dan merah seperti batu rubi. Ia berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan formasi itu, tak terlihat lagi. Semua binatang buas yang berantakan itu hilang dalam formasi berkabut, tidak dapat menemukan jalan keluar. Sementara itu, Zui Sueyun telah menyatu dengan formasi itu. Apakah dia akan melakukannya? Banyak ahli gumam karena para binatang tidak tahu di mana dia berada. Keberhasilan berarti dia akan dapat mengambil buah-buah itu, panen yang luar biasa bagi sukunya. Para penonton menjadi rakus hanya dengan memikirkan buah-buahan. Beberapa mulai merencanakan sesuatu di belakang layar. Orang-orang dari Akademi Dualitas menyaksikan dengan napas tertahan. Guru Du menatap formasi berkabut itu dan akhirnya meliriknya dengan tajam. Sejak Nightwalker datang ke sini dengan formasi mereka, kera tidak bergerak sama sekali. Ia tampak sedang tidur, tidak menyadari perkembangan di area tertutup itu. Tidak juga, mereka meremehkan kera dikromatik. Formasi ini seharusnya tidak cukup. Guru Anda menggelengkan kepalanya. Dia bukan satu-satunya yang memiliki keyakinan ini. Beberapa leluhur merasakan hal yang sama, berpikir bahwa Nightwalker terlalu memikirkan formasi mereka dibandingkan dengan binatang tingkat surga yang tinggi. Tentu saja, para tetua suku ini juga merasa gugup. Mereka mengendalikan formasi sehingga mereka dapat melihat Zui Sueyun. Dia sekarang sangat dekat dengan pohon itu. Kenyataannya, mereka tahu bahwa formasi ini saja tidak cukup untuk perangkap kera. Formasinya memang kuat, tetapi kera itu adalah monster sejati. Misalnya, mereka tidak akan bisa menjebak Raja Darah 8 kesusahan dengan formasi itu. Meskipun demikian, mereka berharap bahwa formasi itu ditambah dengan mata darah akan mampu memperlambat kera itu sedikit. Mereka tidak menginginkan semua buah, hanya 3 atau 5 saja sudah lebih dari cukup. Bersiaplah untuk mundur. Mereka saling bertukar pandangan dan bersiap. Itu akan segera terjadi. Leluhur lainnya melihat ini dan tahu bahwa Sueyun sudah dekat dengan pohon itu. Binatang-binatang seperti ular, macan tutul, dan lain-lain masih terjebak dalam formasi itu. Mereka juga tidak tahu bahwa ada penyusup. Ini adalah momen kunci. Guru Du menatap tajam ke depan. Para siswa juga menjadi takut. Mereka ingin tahu apakah Sueyun benar-benar mampu melakukannya. Sudah berakhir. Berapa banyak buah yang dia dapatkan? Seorang siswa mencengkeram lengan bajunya erat-erat dan berkeringat untuk Sueyun. Mencoba mencuri buah dari kera dikromatik cukup berani. Tepat ketika semua orang mengira keberhasilan sudah ada di depan mata, si kera yang sedang tidur bersandar di pohon tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu, semua orang langsung terkejut. Ledakan, jika berdiri kokoh dan energi kekacauan yang mengerikan melesat keluar. Formasi kabut itu langsung terpisah. Mundur, para tetua Nightwalker menjadi terkejut dan mengambil keputusan dengan cepat. Gemuruh, pilar-pilar tebal itu terbang keluar dari tanah dan langsung menuju ke arah kera itu seperti tombak yang dilempar. Berdengung, kabut tipis darah terlihat di bawah pohon. Zui Sueyun tidak serakah dan menghentikan misinya. Dia mengarahkan matanya dan melesat keluar dari formasi seperti anak panah berdarah. Ledakan,
Jika keras menghantam ke bawah dengan satu tangan, membawa kehancuran Yerusalem yang dahsyat. Pilar-pilar penembus itu tidak efektif sedikit pun dan hancur berkeping-keping akibat serangan telapak tangan. Sueyun hanya tinggal sepersekian detik lagi untuk keluar dari formasi. Sayangnya, gelombang kejut dari serangan telapak tangan itu masih mengenainya. Dia dipaksa keluar dari wujud kabutnya dan terlempar, berlumuran darah. Pergi. Para tetua tidak takut dan bergegas menuju Sueyun. Mereka menangkapnya dan membawanya ke tempat yang aman sebelum berhenti. Sementara itu, seluruh formasi akhirnya runtuh karena satu gerakan kera dengan suara keras. Begitu debu mereda, pohon itu muncul di hadapan semua orang lagi. Daun-daunnya masih berkibar tertiup angin, buah-buahnya masih berkilau menggoda. Jika kera itu meraung lagi, membuat semua penonton gemetar. Setelah melihat bahwa tujuannya sudah tersampaikan, si kera kembali tidur di bawah pohon. Sial, kera itu kuat sekali. Para siswa dari Duality masih gemetar ketakutan. Formasi yang kuat itu, Mist Ceiling 8 Firmaments, tidak dapat menahan satu gerakan pun dari si kera. Itu adalah binatang surga tingkat tinggi milikmu. Para pembudidaya di alam yang sama masih tidak dapat menyentuhnya. Guru Du tidak merasa terkejut dengan hal ini. Dia sudah beruntung dan masih hidup. Semua orang melihat Sueyun menjauh dan berpikir bahwa dia beruntung. Kondisinya menjadi stabil berkat usaha para tetua. Bahkan formasi itu tidak berfungsi. Seorang ahli menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sueyun bangkit dan menatap buah-buahan di pohon dengan ekspresi jelek. Dia bersikap seperti itu sebelumnya, tidak menyangka akan gagal. Dengan perkembangan ini, orang banyak mengira tak seorang pun dapat meruntuhkan pertahanan si kera. Jangan main-main, para leluhur yang perkasa harus datang sendiri atau tidak akan ada yang bisa mendapatkan buahnya. Suasana pesimis dan tidak berdaya merasuki daerah itu. Siapapun yang pertama kali mengerti jalan agung, tidak ada orang lain selain aku. Sebuah suara santai tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat seorang pemuda berjalan perlahan mendekat. Ia mengenakan jubah lusuh dan memiliki penebang kayu yang tergantung di pinggangnya. Dia membawa tongkat bahu dengan kayu di atasnya. Mengapa ada penebang kayu di sini? Para pembudidaya menjadi terkejut. Mengapa ada di sini pegunungan Myriad Beast? Hai, Tuan Muda Li. Yang Ling datang untuk menyambutnya. Penebang kayu dengan ekspresi tenang tidak lain adalah Li Qiye. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Kalian mencari kayu bakar di sini. Yang Ling dan yang kedua bertanya-tanya. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya, area itu masih beberapa puncak di depan. Aku hanya punya satu dan akan mengambil beberapa buah. Buah apa yang kamu cari? Yang Ling bertanya karena ini adalah alur percakapan yang wajar. Li Qiye menatap pohon permata ajaib itu dan berkata, di sana, pohon itu memiliki banyak buah. Pohon permata ajaib. Yang Ling mengira dia salah dengar. Awalnya, Li Qiye tidak terlalu menarik perhatian. Ada yang menganggap penampilannya aneh, tetapi tidak memperdulikannya Lai. Namun komentarnya membuat semua orang menatapnya. Apa kamu tahu buah apa itu? Mata gadis-gadis itu terbelalak. Buah-buahan adalah buah-buahan, untuk menghilangkan dahaga. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Li Qiye mengangkat bahu. Dasar bocah kurang terbuka. Zhang Yu yang berseteru langsung berkata, kamu bahkan tidak tahu buah permata ajaib. Berhenti bicara atau kamu akan semakin mempermalukan dirimu sendiri. Murid-murid lain dari Duality menatap Li Qiye dengan aneh. Ada yang memandang rendah, yang lain itu aneh sekali. Ada permata atau tidak, yang penting bisa menghilangkan dahagaku. Li Qiye menjawab sambil tersenyum santai. Omong kosong, seekor katak ingin memakan daging angsa. Zhang Yu mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk memakan buah-buahan itu, kau bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kera dikromatik itu bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Mengapa aku harus menjadi target laut seperti itu ketika aku hanya menginginkan buah-buahan? Apa susahnya memetik buah? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apa susahnya? Zhang Yu sengaja meninggikan suaranya untuk menghentikan Li Qiye agar tidak mundur. Apakah aku salah dengar? Seorang penebang kayu baru saja menyatakan bahwa memetik buah permata ajaib adalah tugas yang mudah. Apakah dia meremehkan semua pahlawan di dunia? Para pendengar tentu berpikir bahwa Li Qiye berbicara sangat bodoh. Si bocah tidak tahu kekuatan kera itu.
Beberapa ahli menggelengkan kepala dan tidak menyukai komentar yang tidak masuk akal itu. Mereka yang hadir, termasuk mereka yang berasal dari suku Nightwalker, gagal menangkap satu buah pun. Dengan demikian, komentar Li Qiye dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap mereka. Benar-benar menggelikan, Zui Sueyun sudah kesal karena terluka sebelumnya. Saat ini, dia tampak ketakutan dan menatap Li Qiye, yang melindungi buah-buah itu adalah keradi kromatik, binatang purba kekacauan tingkat surga yang tinggi. Hanya satu tarikan napas darinya yang dapat mengubahmu menjadi darah namun kau berani. Reaksi kerasnya dapat dimengerti. Kemarahannya tidak dapat dijelaskan kepada orang yang dicintai, Li Qiye menjadi target baru. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Li Qiye melambaikan tangannya dan menyapa orang itu. Kemarahan Sueyun hampir keluar dari tenggorokannya dalam bentuk darah setelah mendengar ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Sueyun menatap tajam ke arah Li Qiye. Tentu saja, Li Qiye tersenyum, dia sama sekali tidak peduli. Tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang mempercayainya. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengklaim hal ini. Seorang ahli menggelengkan kepalanya, rasa saya tidak akan pernah bisa Anda dapatkan seumur hidup. Anda mengingat kekuatan yang Anda miliki. Dia hanya omong kosong. Zhang Yu tertawa dan tidak bisa menahan diri. Tidak percaya kalian semua mengalami kesulitan mendapatkan beberapa buah, sepertinya kecerdasan kalian jauh di bawah rata-rata. Kalian lebih-lebihkan diri kalian dengan datang ke pegunungan ini untuk berpetualang. Li Qiye tersenyum. Kalimat ini ditujukan kepada hampir semua orang di kerumunan. Orang-orang yang baik hati tertawa kecil dan mengabaikannya. Namun, beberapa orang menjadi agresif. Contohnya, Zui Sueyun. Ucapan Li Qiye sangat menyentuh hatinya karena baru saja dia gagal mengambil buah tersebut. Haha, begitu. Kalau kamu bisa mendapatkan satu buah saja, aku akan memanggilmu guru. Sueyun mencibir. Aku tidak menginginkan murid sepertimu. Li Qiye menolak. Mata Sueyun berkilat penuh niat membunuh. Dia menahan amarahnya dan mengancam, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu harus tunduk padaku 3 kali. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan perkataannya, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dia lakukan hanya dengan melihat matanya. Keduanya tidak memiliki persekutuan sebelumnya. Sayangnya, pria itu hanya perlu melampiaskannya sementara Li Qiye sengaja mendatangkan masalah ini pada dirinya sendiri. Jadi kau memaksaku mengambil buah-buah itu. Li Qiye menjadi geli dan kreatif. Sayangnya, orang-orang di sini asing dengan hal ini. Diambil sekarang. Zhang Yu berkata, kata-kata tidak dapat ditarik kembali seperti air yang tumpah. Sudah terlambat bagimu untuk mengubah pikiranmu sekarang. Jika kamu ingin menyerah sekarang, tunduklah dengan patuh 3 kali, kata Sueyun dingin. Bocah, menyerah saja. Hidupmu lebih penting, tidaklah memalukan untuk tunduk pada Tuan Muda Sueyun. Seorang ahli ingin membantu Li Qiye. Hal ini masuk akal karena di mata mereka, Li Qiye hanyalah seorang penebang kayu. Di sisi lain, Sueyun adalah seorang jenius dengan potensi yang tak terbatas. Beberapa busur tidak berarti apa-apa. Tak seorang pun di sini mengira bahwa ia akan mampu meraih buah-buah itu. Itu tak lebih dari sekadar cara orang bodoh. Aku memang berniat mengambilnya. Li Qiye tersenyum dan menyilangkan lengan bajunya, lalu berjalan menuju pohon itu. Tuan Muda Li, lupakan saja. Aku minta maaf padamu, Tuan Muda Sueyun, karena dia benar-benar akan membunuhmu jika kau memberontak. Yang Ling berpikir bahwa Li Qiye benar-benar akan bertindak serius. Bukan masalah besar. Li Qiye terus maju. Adik, biarkan saja dia mati karena sepertinya itu keinginannya, kata murid lainnya. Itu seperti mencari kematian. Para penonton sudah dapat melihat hasilnya. Lihat saja, saat dia mendekat, keradi kromatik itu akan menghancurkannya hingga menjadi bubur dengan satu jari. Zhang Yu menyeramkan. Sebenarnya, jika kera tidak perlu melakukan apapun, binatang buas yang lain sudah lebih dari cukup untuk melahap Li Qiye. Sayangnya, kejadian aneh tak terduga terjadi kemudian, membuat mereka terkejut. Keradi kromatik itu tidak perlu melakukan apapun terhadap seseorang dengan berlatih seperti Li Qiye. Binatang buas lainnya dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi seonggok daging. Saat Li Qiye mendekat, binatang buas itu segera bangkit dan membuat semua orang ketakutan. Kali ini, kera itu sendiri juga ikut bangkit.
Jantung mereka mulai berdebar-debar. Hati-hati, semua orang segera mundur beberapa langkah agar tidak terseret ke dalam kekacauan ini. Mereka tidak sanggup menahan amarah atau kera. Anak nakal udah tamat. Banyak yang punya pikiran seperti ini. Li Qiye tidak mempunyai kesempatan bertahan hidup karena seorang pendeta tinggi dari kuil naga surgawi pun tidak sanggup menghadapi kera ini. Berhenti, teriak Yang Ling dan teman-temannya, merasa sangat gugup. Sayangnya, Li Qiye tidak hancur dan mengkhianati harapan mereka. Mereka yang melihat binatang buas termasuk kera menundukkan kepala ke arah Li Qiye dengan ekspresi hormat. Mereka mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Coba pikirkan, binatang buas ini sangat kuat, terutama kera dikromatik. Ia dapat melawan pembudidaya manusia manapun, rasa takut bukanlah bagian dari mentalitasnya. Dengan demikian, perkembangan ini membuat banyak orang tidak percaya. Jika penebang kayu bukanlah karakter yang unggul atau semacamnya. Jika dia adalah penguasa Dao yang tak tertandingi, maka itu akan dapat dimengerti dan diterima. Celakanya, sesuatu yang lebih konyol terjadi selanjutnya. Si putih kecil, ambilkan aku buah, aku punya. Li Qiye mengucapkan kata-kata kasar dengan sikap alamiahnya. Beberapa waktu lalu, ini akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Mengapa makhluk surgawi tingkat tinggi mau mendengarkan? Sungguh usaha bunuh diri. Namun, kera itu malah memanjat pohon dan memetik beberapa buah. Selain itu, ia dengan hati-hati memilih buah yang paling besar dan paling matang sebelum dengan hormat menyerahkannya kepada Li Qiye. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton menjadi takut. Ini lebih keterlaluan daripada mitos-mitos tertentu. Hei, cubit aku pasti sedang bermimpi. Seorang petualang memberi tahu temannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan para leluhur yang berpengalaman pun merasa hal ini tidak terbayangkan. Kera menganggap buah permata ajaib itu sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Itulah sebabnya ia menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk melindungi tempat ini, selalu melawan para pengganggu. Namun, kera itu justru memberikan buah terbaik kepada Li Qiye. Ia tidak lebih dari seorang penebang kayu dengan berlatih rata-rata. Ketakutan orang tidak dapat mencerna ini. Di sisi lain, Li Qiye tidak memiliki masalah menggigit dan menelan buah itu. Mereka dapat mendengar betapa berairnya buah itu setelah mengunyahnya pertama kali. Itu benar sekali. Li Qiye terus memakan buah, sementara orang itu mengeluarkan banyak air liur. Teman kecil, tunggu, saudara Dao, apakah buah-buahmu dijual? Seorang kultivator punya ide dan segera memberikan 2 batu primal kepada Li Qiye. Dia berkata dengan gembira, aku punya 500 batu permata di sini, 1 miliar kali lebih banyak daripada yang akan kau hasilkan dari menebang kayu seumur hidupmu. Semua itu hanya untuk 1 buah. Walaupun ia tidak bisa mendapatkan buahnya, ia masih bisa menghasilkan dari penebang kayu ini. Orang itu mungkin tidak tahu apa-apa, mungkin batu-batu purba ini cukup untuk menggodanya. Itu akan menjadi keuntungan yang luar biasa. Tidak kusangka kau berani mengatakan hal seperti ini. Pakar lain juga tergerak. Rekan Taois, aku akan memberi 5.000 batu untuk 1 buah. Seseorang menawarkan 10 kali lipat. 10.000 di sini. Yang lain ikut bergabung dengan tergesa-gesa. Banyak sekali orang yang menangis, saya akan membayar 50.000. Seorang siswa dari Duality turut berpartisipasi. 80.000 dariku, rekan Daois, aku hanya ingin 1. Seseorang dari generasi sebelumnya kehilangan ketenangannya. Harga-harga ini semuanya rendah dibandingkan dengan nilai buah yang sebenarnya. Para pembeli menginginkan keuntungan yang tidak realistis dan kompetitif untuk mendapatkannya. Teman, aku akan memberi 200.000 dan menerimamu sebagai muridku. Saya akan memberikan jasa hukum sekte Anda. Bahkan seorang leluhur mulai membujuk Li Qiye untuk memperluas cabangnya. Tak lama kemudian, para ahli lainnya menawarkan tawaran yang lebih tinggi. Pada tahap selanjutnya, tawaran yang diberikan benar-benar serius dan menggiurkan. Misalnya, menjadi murid leluhur adalah tawaran yang tidak dapat ditolak oleh seorang penebang kayu. Setiap pembudidaya yang lemah akan mulai berdebar-debar karena kegembiraan. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa saat memakan buahnya. Ia bersikap seolah-olah buah itu tidak berharga sedikit pun. 1, 2, 3, jumlahnya perlahan berkurang, membuat semua orang ngeri. Mereka merasakan sakitnya pemborosan yang konyol itu. Tolong hentikan.
Teriak seorang leluhur setelah hanya tersisa satu orang. Tangan Li Qiye yang memegang buah itu berhenti di udara, menambah ketegangan. Semua mata berbicara pada buah terakhir ini, takut dia akan menggigitnya. Apa? Li Qiye melirik leluhurnya itu. Apa kau tidak mendengarkan kami? Tahukah kau apa yang kau pegang? Leluhur itu menjadi gila. Ya, buah pelepas dahaga. Li Qiye menjawab dengan nada tenang. Buah pelepas dahaga. Sang leluhur berteriak keras, ingin sekali mencela Li Qiye. Semua orang merasakan hal yang sama. Seseorang akan kesulitan menemukan acara yang lebih membosankan daripada memperlakukan buah permata ajaib sebagai sesuatu yang harus dikonsumsi secara rutin. Kunyah. Li Qiye menggigit buah terakhirnya di hadapan para penonton yang tercengang. Tidak, kumohon berhenti. Sang leluhur berteriak sementara yang lain ternganga. Sayangnya, Li Qiye makan dengan cepat dan buahnya menghilang dari pandangan. Semua orang merasa jantung mereka sedikit berdarah. Buah permata ajaib. Seorang ahli ingin mengirim Li Qiye terbang karena dia berhasil membuat marah semua pembudidaya yang hadir. Tahukah kamu berapa banyak harta yang baru kamu makan? Sang leluhur melotot dengan geram. Kekayaan. Tujuan buah ini untuk dimakan. Jawab Li Qiye. Leluhur itu menepuk dahinya dengan jengkel, mengira bahwa ia sedang memainkan musik untuk seekor lembu. Bocah ini tidak tahu betapa berharganya buah-buahan itu, benar-benar bodoh. Namun, seorang tetua yang cerdas menyadari sesuatu, matanya bergerak maju mundur. Dia berkata pada Li Qiye, pergi dan dapatkan beberapa buah lagi dan sekteku akan menjadikanmu murid pertama kami. Kami akan memberi 300.000 batu primal dan mengajarimu seni terbaik kami. Kera itu tidak menunjukkan agresi terhadap Li Qiye meskipun ia telah memakan buah-buah berharganya. Oleh karena itu, tampaknya memperoleh lebih banyak buah masih mungkin. Mata para ahli lainnya berbinar setelah mendengar ide bagus ini, terutama para leluhur. Jika Li Qiye bergabung dengan sekte mereka, ini berarti semua buahnya akan menjadi milik mereka juga. Tidak tertarik, Li Qiye menolak sambil tersenyum, menghentikan orang lain untuk menawarkan. Mereka tidak menyangka dia akan mengatakan tidak terhadap tawaran yang diajukan seperti itu tanpa berpikir dua kali. Kenapa tidak? Seorang leluhur dari sekte besar tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu bergabung dengan sekteku sebagai murid pertama, kamu pasti akan menjadi terkenal dan melambung tinggi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memetik beberapa buah. Apakah kamu menjual barang-barang tetanggamu? Li Qiye meliriknya dengan acuh tak acuh, kedengarannya seperti kamu seorang pencuri. Kamu, sang leluhur tidak memberikan jawaban. Benar-benar respon yang aneh. Guru Du merasa sudut pandang Li Qiye aneh. Itu karena bangsawan muda Li menganggap binatang buas di sini sebagai tetangganya sejak ia tumbuh di sini. Itulah mengapa dia memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Mereka hidup berdampingan dengan damai, jadi kurasa binatang buas juga berbagi barang-barang mereka dengannya. Kata Yang Ling, hal aneh seperti itu memang terjadi. Guru Du mengusap dagunya dan bergumam. Dia sebenarnya tidak terlalu percaya hal ini karena makhluk purba chaos tidaklah baik. Makhluk yang lebih lemah tidak lebih dari sekadar makanan di mata mereka. Bagaimana mungkin seorang penebang kayu yang lemah bisa berteman dengan binatang buas di sini? Karena mereka bertangga. Menurutku, dia bodoh. Siswa lain berkomentar, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang harus dilakukan di sini. Dia tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti ini lagi. Menjadi murid pertama adalah kesempatan yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang berlatihnya lemah atau latar belakangnya sederhana. Namun, Li Qiye justru menolaknya. Dengan demikian, kebanyakan orang banyak mengira bahwa dia bodoh tak tertolong. Kepalanya pasti berbeda dengan orang lain, sehingga komunikasi menjadi mustahil. Sementara itu, Li Qiye berjalan ke depan Zui Sueyun dan berkata, berlutut dan tunduk 3 kali. Kau, Sueyun memerah karena marah. Semua mata kini berbicara padanya. Semua orang hampir lupa tentang taruhan sebelumnya. Sueyun berkata bahwa ia akan membungkuk 3 kali jika ia kalah. Ini seharusnya tidak mungkin dan Li Qiye seharusnya dibunuh oleh kera itu. Sueyun harus memenuhi janjinya sekarang. Ia berada dalam situasi yang sulit karena orang-orang memperhatikannya. Kemarahannya tak tertahankan karena 2 alasan. Pertama, Li Qiye melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya dengan mudah. Kedua, orang itu ingin dia berlutut dan membungkuk. Sungguh memalukan.
Itu hanya omong kosong, tak perlu dianggap serius. Seorang tetua dari suku Nightwalker mencoba menengahi. Aku tidak menganggap remeh perkataanku. Berlututlah sekarang, jangan buang-buang waktuku. Li Qiye menjawab. Ekspresi Sueyun menjadi tidak sedap dipandang dan merah seperti hati babi. Dia adalah seorang jenius yang terkenal. Bagaimana mungkin dia berlutut di hadapan seorang penebang kayu di depan umum? Jangan memaksakan diri, mundurlah dan semuanya akan baik-baik saja. Sueyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu kerugianmu. Seorang pria bisa menerima kekalahan alih-alih mengingkarinya. Yang Ling menyela, benar sekali, jangan mengingkari janji. Para pembudidaya lainnya ingin mengaduk-aduk keadaan. Hal ini membuat Sueyun tidak mungkin terhenti. Tentu saja, banyak orang tahu bahwa tidak mungkin Sueyun benar-benar akan berlutut di depan umum. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Jangan terlalu memaksakan diri, tidak ada yang bisa kau lakukan padaku. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, jadilah pintar sekarang. Sueyun menoleh ke arah Li Qiye. Ini adalah ancaman yang sangat jelas. Dia tidak hanya akan menolak untuk melakukan taruhan, tetapi dia juga mungkin akan membunuh Li Qiye. Banyak orang menganggap ini remeh, tetapi kenyataannya, dunia ini memang milik orang-orang kuat. Apa yang bisa dilakukan Li Qiye? Kultivasinya terlalu lemah untuk melakukan apapun. Memprovokasi orang itu lebih jauh bisa berakhir dengan kematian. Lebih baik meninggalkan ujungnya dan meninggalkan tempat ini sendiri mungkin. Sungguh tidak tahu malu. Yang Ling tentu saja meniru Li Qiye. Sayangnya, dia juga bukan hanya Sueyun. Tiba-tiba, kera dikromatik itu berdiri dan meraung sambil memukul dada dengan keras. Ketika orang-orang kembali sadar, mereka melihat si kera berdiri di dekat para ahli Nightwalker. Binatang-binatang buas lainnya juga mengelilingi kelompok ini. Aura buas yang mereka ciptakan merupakan badai yang dahsyat, membuat yang lain terengah-engah. Sial, kera itu jadi gila. Para penonton berlari menjauh, tidak ingin diinjak-injak oleh kera besar itu. Mereka yang terjebak di dalam tentu saja ketakutan setengah mati. Para tetua dari suku Nightwalker ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Binatang-binatang buas yang kuat telah mengepung mereka. Khususnya jika kera, yang berdiri di arah yang berlawanan. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang kau inginkan? Seorang tetua yang takut menghunus pedangnya, menyebabkan suara berdenting keras dan kilatan cahaya. Para pengikut suku itu juga menyiapkan senjata mereka, siap untuk melawan binatang buas. Jika mereka meraung dan melangkah maju, mereka memuntahkan tanah. Aliran kekuatan yang dahsyat membuat perlawanannya sia-sia. Bahkan para tetua terhuyung mundur hanya karena gelombang suara itu. Sedangkan untuk murid lainnya, dada mereka dipukul berulang kali. Beberapa jatuh ke tanah. Para penonton terbentang pucat dan tak berani mendekat, terutama mencoba menyelamatkan para Nightwalker. Lihat, tetanggaku tidak akan menerima perlakuan tidak adil ini. Mereka mendukungku. Li Qiye tersenyum dan berkata, belum terlambat untuk menolak atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam saat kau tidak lebih dari daging cincang. Lagi pula, tetangga pemarahku, aku tidak akan bisa mengendalikannya saat mereka menjadi gila. Para Nightwalker tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zui Sueyun setelah mendengar ini, begitu pula para penonton. Memang benar bahwa Li Qiye tidak dapat melakukan apapun terhadapnya atau sukunya. Akan tetapi, tidak seorang pun menduga bahwa binatang buas yang mengacaukan ini akan ikut mencampuri dirinya. Benar-benar ajaib, seorang ahli bergumam sambil menatap Li Qiye. Jadi bocah nakal itu benar-benar tumbuh di sini dan menjadi kesayangan pegunungan. Dia pasti punya ikatan yang kuat dengan binatang buas di sini. Orang lain menganggap ini tidak masuk akal. Binatang buas dan makhluk-makhluk lain dari kekacauan bersifat liar dan ganas. Hal ini membuat mustahil untuk hidup berdampingan secara damai dengan para pembudidaya, apalagi memiliki hubungan yang baik. Satu-satunya penghalang adalah ketika seorang pembudidaya cukup kuat untuk mengendalikan mereka. Akan tetapi, untuk makhluk seperti kera dikromatik, bahkan penguasa langit pun tidak dapat memerintah mereka. Saat ini, ia bersedia membela seorang penebang kayu biasa. Jadi, mereka setuju dengan apa yang dikatakan para tetua tadi. Tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang logis. Terimalah kekalahan dan kesombonganmu. Tetua terkuat Nightwalker merasa takut. Memaksa mereka keluar adalah hal yang mustahil melawan binatang buas itu.
Harganya akan tetap sangat mahal jika mereka berhasil. Tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Tetua lainnya berkata, pahlawan terkadang mengalami kemunduran, kalah hari ini dan menang besok. Ekspresi Zui Sueyun sangat buruk. Berlutut di depan mesin penebang kayu di depan semua orang lebih menyakitkan daripada kematian. Dia mengira dirinya lebih kuat dari Li Qiye jadi dia mengingkarinya. Saat ini, semua binatang buas ini dapat dengan mudah dibunuh. Bahkan para tetua menyuruhnya untuk berlutut. Jika dia tidak melakukannya, seluruh kelompok akan mati di sini. Dia akan menjadi pendosa sekte tersebut. Karena itu, lututnya jatuh ke tanah. Dia segera menundukkan kepalanya 3 kali, berpikir bahwa dia tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Kebenciannya terhadap Li Qiye sangat dalam. Dia mencoba berdiri setelah itu tetapi Li Qiye menginjaknya. Biasanya, dia akan memotong-motong tangan orang itu, tetapi keadaan tidak berpihak padanya. Dia seharusnya menelan kemarahan ini. Apa yang kau lakukan? Dia menggertakkan giginya. Kamu belum mengakui kekalahan meski kalah. Li Qiye tersenyum. Semua orang mengira Li Qiye bersikap agak sombong. Namun, ini sudah diduga dari si pecundang. Sangat mendominasi. Seorang siswa menguji dengan suara pelan. Itu konyol, lebih baik dia segera mengubah kebiasaannya atau kematian akan datang menjemputnya. Siswa lain mengerutkan kening dan tidak setuju. Banyak yang setuju dengan yang terakhir. Lagi pula, bukan hanya Zui Sueyun tetapi Nightwalker lainnya tidak akan memaafkan Li Qiye atas penghinaan ini. Ekspresi Sueyun menjadi sangat kacau di bawah kaki Li Qiye. Sayangnya, rekan-rekan dan seniornya memperhatikan. Saya sepenuhnya menerima kekalahan saya. Kata-katanya mengkhianati pikirannya. Sayangnya, dia harus menanggung rasa malu ini. Sekarang lebih baik. Li Qiye berkata, jangan biarkan mata anjingmu terbuka lebih lebar di masa depan atau kamu tidak akan seberuntung itu. Sueyun mengepalkan tangannya erat-erat, bersumpah akan membalas dendam. Baiklah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Saatnya pergi. Li Qiye tertawa dan menepuk-nepuk tangannya. Ia kemudian mengambil tongkat pembawanya dan pergi tanpa melihat siapapun. Tuan Muda Li, kemana kamu akan mencari kayu? Tanya Yang Ling. Tentu saja, tempatnya orang-orangnya baik. Suara Li Qiye terdengar dari kejauhan dan dia mulai bernyanyi lagi. Semua orang yang melihat lelaki itu menghilang ke dalam hutan, melupakan para binatang buas. Namun, mereka sudah bubar dan kembali ke pohon untuk beristirahat. Aku tidak akan pernah membiarkan ini berlalu begitu saja. Jari-jari Sueyun mencengkeram telapak tangannya. Balas dendam diperlukan agar dia bisa merasa damai. Dia ingin membiarkan Li Qiye merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ayo pergi. Tetua Nightwalker memberitahu para muridnya, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi karena mereka gagal mengambil buah permata ajaib. Ditambah lagi, mereka sudah cukup dipermalukan. Dasar bocah nakal yang jahat. Seorang pakar berkata tentang Li Qiye. Seorang yang ajaib, produk dari Myriad Beast Mountains. Aku ingin tahu apa yang bisa dia lakukan di dunia luar. Mungkin lebih banyak keajaiban. Seorang guru yang lebih memujimu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa hidup berdampingan dengan binatang buas di sini. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang leluhur mengelus dagunya dan berdoa. Kami berangkat. Guru Du tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sana dalam diam selama beberapa saat. Akhirnya, dia membawa para siswa pergi. Yang terakhir tidak berani berlama-lama dan mengejar. Guru Du merasa semuanya sangat aneh. Awalnya, fokusnya hanya pada server tua itu. Saat ini, sepertinya Li Qiye lah yang pantas mendapatkan perhatiannya. Bersambung.